Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amala. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa lisanan dzakiran wa qalban khashi'an. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ikhwan dan juga akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan kembali insyaallah daurah kita membahas kitab Tuhfah Samanudiyah karya Syekh Ibrahim As-Samanudi rahimahullahu taala. Dan alhamdulillah ini kita anggap sebagai pertemuan yang ke-8, pengulangan daripada pertemuan yang kemarin karena ada penyampaian yang perlu kita revisi. Jadi insyaallah untuk siang hari ini kita anggap sebagai pertemuan yang ke-8 pada bab yang sama yang kemarin sudah kita bahas. Jadi insyaallah kita akan bahas tentang pertemuan dua huruf. Ya. Kita tahu bahwasanya saat huruf hijaiyah yang satu dengan yang lainnya itu bertemu, ya, maka nanti kondisinya menurut Syekh Ibrahim As-Samanudi itu ada 18 kondisi. Total semuanya ada 18 kondisi. Baik itu nantinya, yang pertama kita lihat dari segi makhraj dan sifatnya. Jadi pertemuan dua huruf berdasarkan makhraj dan sifatnya. Ada nantinya mutamathilain, ada mutajanisain, ada mutaqaribain, ada mutabaidain. Mutamathilain ini dua huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya. Kemudian mutajanisain ini sama makhrajnya namun beda sifatnya. Mutaqaribain ini dua huruf yang berdekatan. Nah, mutaqaribain sendiri nanti dibagi menjadi 3 jenis. Ada mutaqaribain berdekatan yang berdekatan makhraj dan sifatnya sekaligus. Makhrajnya berdekatan, sifatnya juga berdekatan. Kemudian berikutnya adalah mutaqaribain, dua huruf berdekatan yang berdekatan secara makhrajnya saja, sifatnya tidak. Kemudian yang ketiga, mutaqaribain, dua huruf yang berdekatan berdasarkan apa? Sifatnya saja. Jadi yang berdekatan sifatnya saja sedangkan makhrajnya tidak. Jadi sekali lagi untuk mutaqaribain ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada mutaqaribain yang secara makhraj dan sifat berdekatan, ada yang makhrajnya saja yang berdekatan, ada yang sifatnya saja yang berdekatan. Kemudian yang terakhir adalah mutabaidain. Mutabaidain itu yang berjauhan, dua huruf yang berjauhan makhrajnya dan beda sifatnya. Jelas ya? Jadi ada istilah mutamathilain, dua huruf yang sama makhrajnya, sama sifatnya. Mutajanisain, sama makhrajnya, beda sebagian sifatnya. Kemudian mutaqaribain berdekatan dibagi menjadi 3 jenis. Berdekatan makhraj dan sifatnya sekaligus, berdekatan makhrajnya saja, berdekatan sifatnya saja. Baru kemudian mutabaidain, dua huruf yang berjauhan dari segi makhrajnya dan beda dari segi sifatnya. Baik. Adapun sisi yang kedua kita bisa lihat daripada harakatnya. Jadi apabila satu huruf bertemu dengan huruf yang lainnya, dilihat dari segi harakatnya, maka dibagi menjadi 3, yaitu kabir, saat yang pertama berharakat, yang kedua berharakat. Shagir, saat yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Mutlak, kebalikan daripada shagir, yaitu yang pertama berharakat, yang kedua sukun. Jadi sekali lagi, dari segi harakatnya, pertemuan dua huruf bisa dilihat. Yang pertama adalah kabir, yang pertama berharakat, kedua berharakat. Kemudian shagir, yang pertama sukun, keduanya berharakat. Kemudian yang ketiga adalah mutlak, yang pertamanya berharakat, yang keduanya sukun. Sehingga total semuanya tadi nantinya ada 18. Ya. Ada mithlain shagir, mithlain kabir, mithlain mutlak. Ada mutajanisain shagir, mutajanisain kabir, ada mutajanisain mutlak. Ada mutaqaribain, makhraj dan sifatnya yang berdekatan shagir. Kemudian mutaqaribain yang makhraj dan sifatnya berdekatan kabir. Kemudian ada mutaqaribain yang makhraj dan sifatnya berdekatan mutlak. Lagi seperti itu mutaqaribain yang makhrajnya saja yang berdekatan, shagir, kabir, mutlak. Kemudian mutaqaribain yang berdekatan secara sifat saja, baik itu shagir, kabir maupun mutlak. Kemudian yang terakhir adalah mutabaidain, yang berjauhan, baik itu yang shagir, kemudian yang kabir maupun mutlak. Jadi totalnya berapa? 18. Mafhum ya? Jadi ini sekaligus revisi daripada yang kemarin kita sampaikan. Alhamdulillah Allah bukakan pintu pemahaman sehingga ternyata 18 itu pembagiannya adalah seperti yang kita sebutkan sekarang ini. Baik. Kita lihat di sini bait ke 102.
Pertemuan dua huruf, in yajtami harfani khattan fahuma hayyun 'ala adh-dhahiri fima qusima. In yajtami harfani, jika ada dua huruf yang berkumpul, bertemu satu huruf, bertemu huruf yang kedua, khattan bertemu secara apa? Secara tulisan, bukan secara lafaz. Jadi kemarin kita sudah contohkan. Ada pertemuan dua huruf yang secara lafaz. Seperti ana nadhirun. Ini na dengan na, tapi dipisah oleh huruf alif yang tidak terbaca saat wasal. Ya, ana ada non, kemudian ada alif yang tidak terbaca saat wasal, baru kemudian non lagi. Maka ini bukanlah yang kita bahas, bukan pertemuan dua huruf secara lafaz, tapi secara apa? Tulisan. Jadi tidak terpisah oleh satu huruf pun antara dua huruf ini. Mafhum ya? Jadi in yajtami' harfani khattan secara tertulis bukan secara lafaz. Jadi jangan sampai ada pemisahnya. Fahuma hayyun. Maka nantinya totalnya ada 18 macam. Pertemuannya ini ada 18 macam. Hayyun ini adalah hisabul jummal yang diambil daripada huruf abjadiyah yang sudah kita bahas kemarin pada makharijul huruf. Jadi ha itu adalah mewakili bilangan 8, sedangkan ya itu mewakili bilangan 10, sehingga hayyun maksudnya apa? 18. Jadi ada 18 macam kondisi pertemuan satu huruf dengan huruf berikutnya. Baik. Ala dhahiri secara jelas fi maqsima sebagaimana yang telah dibagi. Jadi pembagiannya ada 18. Apa saja itu? Penjelasannya ada di bait-bait berikutnya. Bait 103 sampai 106 ini adalah pertemuan dua huruf berdasarkan makhraj dan sifatnya. Dari segi makhraj dan sifatnya, pertemuan dua huruf ada 4 istilah yang totalnya nanti ada 6 macam. Ada 4 istilah, mutamathilain, mutajanisain, mutaqaribain, dan juga mutabaidain. Khusus mutaqaribain ada 3 jenis. Mutaqaribain yang berdekatan makhraj dan sifatnya sekaligus. Mutaqaribain yang berdekatan apa? Makhrajnya saja, dan mutaqaribain yang berdekatan sifatnya saja. Jelas ini insyaallah. Kita lihat di sini. Famutamathilani iyattahida fi makhrajin wa sifatin kama bada. Maka mutamathilan dua yang semisal, yaitu yang sama makhrajnya, iyattahida makhrajan, yang sama iyattahida fi makhrajin, yang sama pada makhrajnya. Iyattahida itu yang sesuai, yang sama maksudnya, yang sesuai, yang sama, fi makhrajin pada makhrajnya, wasifatin dan juga pada sifatnya. Jadi makhrajnya sama, sifatnya sama, kama bada sebagaimana yang nampak, sebagaimana yang telah jelas. Jadi sudah jelas mutamathilan dua huruf yang semisal, ini benar-benar yang sama makhrajnya dan juga sama sifatnya. Baik, pertemuan hurufnya namanya mutamathilan. Kita belum membahas apakah nantinya idgham ataukah izhar ataukah nanti ikhfa misalkan ataukah iqlab. Jadi kita sedang membahas pertemuan hurufnya saja ya, belum hukumnya. Belum hukumnya. Wa mutajanisani in tatabaqa fi makhrajin la fi sifati ittafaqa. Sedangkan mutajanisan dua huruf yang sejenis yaitu yang in tatabaqa fi makhrajin, ya, jika sama pada makhrajnya. Jadi kalau sesuai sama pada makhrajnya, kemudian la fi sifati ittafaqa, dan tidak sepakat pada sifat-sifatnya. Artinya sifatnya itu berbeda. Berarti mutajanisan adalah dua huruf yang sama makhrajnya namun beda sifat-sifatnya. Jelas ya? Jadi mutajanisan dua huruf yang sejenis. Seperti misalkan ta, dal, ta, shad, zai, sin, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, ya kan? Kemudian misalkan jim, shin, ya. Ini semuanya adalah mutajanisan. Mafhum insyaallah? Lanjut. Berikutnya wa mutaqaribani haitsu fihima taqarubun au kana fi ayyihima. Wa mutaqaribani, adapun mutaqaribain dua yang berdekatan itu adalah saat haitsu fihima taqarubun. Kapanpun ketika pada huruf pertama dan huruf kedua ya, itu ada kedekatan. Jadi berdekatan dari segi makhraj maupun sifatnya. Jadi fihima ay fil makhraj was sifat. Jadi pada makhraj dan juga sifat-sifatnya itu berdekatan. Makhrajnya berdekatan, sifatnya juga apa? Berdekatan. Seperti lam dengan ra. Lam dengan ra ini kan berdekatan ya. Makhrajnya berdekatan, lam sama ra, betul? Masih ingat ya tentang makhrajul huruf, lam sama ra makhrajnya berdekatan. Lam, nun, ra, ini berdekatan nih. Sifat-sifatnya pun mereka berdekatan. Contoh misalkan, lam itu punya sifat jahr, ra juga punya sifat jahr, sama. Kemudian lam punya sifat tawassut, ra juga punya sifat tawassut, sama. Baik. Lam punya sifat istifal, ra juga punya sifat istifal, sama. Lam infitah, ra infitah, sama. Lam dan ra sama-sama idlaq. Baik. Bedanya adalah lam, kemudian inhiraf juga sama. Inhiraf lam, ra juga punya inhiraf. Kemudian bedanya adalah ra punya takrir sedangkan lam tidak punya
takrir. Maka dia berdekatan sifat-sifatnya. Makhrajnya pun juga berdekatan. Jadi contoh daripada mutaqaribain yang dia berdekatan secara makhraj dan sifatnya adalah lam dengan ra. Jelas ya? Jadi lam sama ra ini berdekatan dari segi makhraj dan sifatnya. Au kana fi ayyihima. Nah, beliau di sini menekankan yang berdekatan tadi bisa jadi dua-duanya makhraj dan juga sifatnya sekaligus atau salah satu daripada keduanya. Au kana fi ayyihima. Baik itu yang berdekatan makhrajnya saja maupun yang berdekatan apa? Sifatnya saja. Nah, untuk yang berdekatan secara makhrajnya saja nanti ada huruf dal dengan sin. Dal dengan sin ini da sa ini berdekatan sama-sama di ujung lidah. Baik, dal dan sin berdekatan makhrajnya da sa. Hanya saja secara sifat dia tidak sama, tidak apa? Berdekatan. Jadi berdekatan dari segi makhraj saja, sifat-sifatnya tidak berdekatan. Mahfum ya? Jadi contoh misalkan dal punya sifat jahr, sinnya punya sifat hamas. Dalnya punya sifat syiddah, sinnya punya sifat rakhawah. Tidak berdekatan. Dal istifal, sin memang istifal, dan dal infitah, sin memang infitah. Dal ismat, sin juga ismat. Tapi berikutnya dal punya qalqalah, sin punya sufir. Jadi tidak berdekatan secara sifatnya. Mafhum ya? Dal dan sin perwakilan daripada mutaqaribain, dua huruf yang berdekatan berdasarkan apa? Makhrajnya saja. Mafhum insyaallah? Lanjut, au kana fi ayyihima, atau salah satunya maksudnya berdekatan makhrajnya saja atau sifatnya saja. Yang berdekatan sifatnya saja, contoh misalkan ada sin dengan shin misalkan, atau ta dengan shin. Ta dengan shin ini berdekatan. Dari segi sifatnya dua huruf ini berdekatan. Ya. Taib, jadi ta sama shin dari segi sifatnya berdekatan. Kalau dari segi makhrajnya tidak. Ta sya. Mafhum ya? Jadi ta sama shin berdekatan secara sifatnya saja. Baru kemudian setelah dijelaskan tentang mutaqariban, baik itu yang haitsu fihi mataqarubun, baik itu yang berdekatannya dua-duanya yaitu makhraj dan sifatnya, au kana fi ayyima, ataupun salah satunya saja yaitu makhrajnya saja atau sifatnya saja. Wa mutaba'idani, adapun mutaba'idan, dua huruf yang berjauhan, haitsu makhraja taba'ada. Secara makhraj, dua huruf ini berjauhan. Contoh nun dengan ain misalkan. Nun dia di ujung lidah, ain di tenggorokan bagian tengah. Wal khulfu fi sifati ja, dan berbeda pada sifat-sifatnya. Jadi sifat-sifatnya beda antara nun dan ain. Baik, nun dan ain sifat-sifatnya berbeda. Maka ini disebut sebagai mutaba'idan. Mafhum sampai sini insyaallah ya. Jadi ini semuanya tadi ada 4 istilah tapi totalnya ada 6 macam. Totalnya ada berapa? Ada 6 macam. Ya. Yaitu mutamathilan, dua yang semisal, kemudian mutajanisan, kemudian mutaqariban makhrajan wa sifatan, mutaqariban makhrajan, mutaqariban sifatan, baru kemudian mutaba'idan. Jelas ya? Totalnya ada 6. Nah, selanjutnya pada bait berikutnya Syekh Ibrahim As-Samanudi beliau menjelaskan tentang pertemuan dua huruf dari segi harakatnya. Sekarang dari segi harakatnya. Kalau tadi makhraj dan sifatnya, sekarang harakatnya. Beliau mengatakan, wa haitsu ma taharraka al-harfani fi kullin fasammi bil kabiri wa qatafi. Wa haitsu ma, dan kapanpun itu taharraka al-harfani, dua huruf tersebut berharakat, baik huruf pertama maupun huruf kedua, dua-duanya berharakat. Yang pertama berharakat, yang kedua berharakat. Fi kullin, pada masing-masing daripada pertemuan dua huruf sebelumnya. Jadi pada mutamathilan, pada mutajanisan, pada mutaqariban makhrajan wa sifatan, mutaqariban makhrajan faqat, mutaqariban sifatan, kemudian mutaba'idan, maka apa? Fi kullin ini mencakup semuanya tadi yang sudah kita sebutkan 6 macam tadi. Fasammi bil kabiri, maka namailah dengan al-kabir. Maka namanya kabir. Pertemuan dua huruf yang huruf pertamanya berharakat, yang keduanya berharakat namanya kabir, namanya besar. Baik. Selanjutnya wasammi bis shaghiri haitsu masakan awwaluha. Seret sampai situ. Wasammi, dan namailah dengan shaghir, dengan kecil, kapan itu? Haitsu masakan awwaluha. Kapanpun jika yang huruf pertamanya bertanda sukun. Jika bertanda sukun huruf pertamanya saja. Huruf pertama bertanda sukun, huruf kedua apa? Berharakat. Maka ini namanya apa? Namanya shaghir. Kalau tadi kabir, pertama berharakat, kedua berharakat. Shaghir, pertama sukun, kedua berharakat. Wa mutlaqun fil aksi an. Adapun mutlak, ini adalah pertemuan dua huruf yang kebalikan daripada shaghir. Kalau shaghir sukun kemudian berharakat, kalau mutlak dibalik. Berharakat dulu baru kemudian sukun. Jadi jelas ya, ada tiga macam pertemuan dua huruf berdasarkan harakatnya, yaitu kabir pertama berharakat, kedua berharakat, shaghir pertama sukun, yang kedua berharakat,
mutlak yang pertama berharakat, yang kedua sukun. Habis ini bisa difahami insyaallah. Nah, total semuanya nantinya ada 18. Kalau kita jumlah totalnya, maka mutamathilain, ada mutamathilain shaghir, mutamathilain kabir, mutamathilain mutlak, dan seterusnya sampai mutabaidan shaghir, mutabaidan kabir, mutabaidan mutlak. Baik, silakan perhatikan tabelnya. Antum bisa lihat di tabel, totalnya ada 18. Ya, masing-masingnya itu ada 3, 3, 3. Ada kabir, shaghir, mutlak, kabir, shaghir, mutlak, dan seterusnya. Sekarang yang mithlain dulu. Mutamathilain ataupun mithlain sama saja. Mithlain adalah sama makhraj dan juga sifatnya. Sama makhrajnya, sama sifatnya. Ada mithlain kabir, ada mithlain shaghir, ada mithlain mutlak. Contoh, ini antara tak dengan tak, ini mithlain. Ya. Yang kabir adalah tak berharakat ketemu tak berharakat. Contohnya tatawaffa. Tatawaffa ini tak berharakat ketemu tak berharakat. Kemudian shaghir, tatkala yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Fama rabihat tijaratuhum. Rabihat tijaratuhum. Tak sukun ketemu tak berharakat. Mafhum? Kemudian yang mutlak adalah yang pertama berharakat, yang kedua sukun. Tatlu, tak yang pertama berharakat, tak kedua sukun. Maka ini namanya mutlak. Jelas ya, ada gambaran ya? Jadi kabir dua-duanya berharakat, tatawafa, ta berharakat, berharakat. Shaghir yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Rabihat tijaratuhum. Rabihat tak sukun, tijaratuhum tak berharakat. Baru kemudian mutlak yang pertama berharakat, yang kedua sukun. Tatlu, tak yang pertama jelas, tak yang kedua pun juga jelas. Mafhum sampai sini insyaallah? Baik. Lanjut, kemudian sekarang yang mutajanisain, ini yang sama makhrajnya namun beda sifatnya. Sama, ada yang kabir, ada yang shaghir, ada yang mutlak. Mutajanisain kabir contohnya as-salihati tuba. As-salihati tuba. Tak dengan to kita tahu dia mutajanisain. Berdekat sama makhrajnya, mohon maaf, sama makhrajnya dan beda sifatnya. Tadata, sama makhrajnya, beda sifatnya. As-salihati tuba, tak yang pertama berharakat, kemudian ta-nya berharakat pula. Namanya mutajanisain kabir. Kemudian mutajanisain shaghir contohnya waqalat ta'ifah. Waqalat ta'ifah. Tak yang pertama sukun, yang kedua ta-nya adalah berharakat. Maka namanya shaghir. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Mutlak afatatma'una. Afatatma'una, tak yang pertama berharakat, kemudian ta-nya pun sukun. Maka ini namanya mutlak. Mafhum ya? Jadi sekali lagi kabir berharakat dua-duanya, shaghir yang pertama sukun, yang kedua berharakat, mutlak yang pertama berharakat, yang kedua sukun. Lanjut. Sekarang kita kepada mutaqaribain. Mutaqaribain ada 3 jenis tadi, jangan lupa. Ada mutaqaribain yang berdekatan makhrajnya dan sifatnya sekaligus, mutaqaribain yang berdekatan makhrajnya saja, mutaqaribain yang berdekatan sifatnya saja. Sekarang yang berdekatan makhraj dan sifatnya sekaligus. Ada mutaqaribain kabir yang berdekatan makhraj dan sifatnya, contohnya lam dengan ra. Lam sama ra ini kan berdekatan makhrajnya, berdekatan pula sifat-sifatnya. Kita sudah sebutkan tadi, sifatnya sama-sama yang pertama sama-sama jahar, yang kedua sama-sama tawassut, kemudian sama-sama istifal, sama-sama infitah, sama-sama idlaq, kemudian sama-sama inhiraf. Bedanya kalau ra dia punya sifat takrir sedangkan lam tidak. Maka ini berdekatan makhraj dan juga sifatnya. Paham ya? Contoh misalkan untuk yang kabir, qala rabbi. Qala la berharakat, rabbi ra juga berharakat. Maka namanya kabir, berharakat, berharakat. Kemudian qur rabbi, yang pertama sukun, yang kedua berharakat, namanya shaghir. Lam sukun, kemudian ra berharakat. Li rabbihi, lam berharakat, afwan, ini salah ya, harusnya contohnya misalkan, afwan, ini salah, contohnya kita cari lam yang berharakat ketemu ra sukun. Contohnya misalkan ada yang mungkin dapat lam berharakat ketemu dengan ra sukun. Ini salah tadi, mohon maaf. Lir nar. Nar. Apa ya? Lur. Allah musta'an. La rukab. Oh ya. Tapi itu bisa dengan hamzah wasal. Qala rukab. Belum ketemu ya? Lam berharakat ketemu ra sukun. Ana belum nemu ini. Qala rukab bukan. Baik. Belum ketemu. Mohon maaf. Ya, kita skip dulu berarti. Nanti kita cari, baru kita cantumkan lagi insyaallah. Jadi yang mutlak, yang pertamanya berharakat, yang keduanya apa? Sukun, lam sama ra contohnya. Dan memang tidak selalu ada contohnya dalam Al-Qur'an. Intinya kalau lam sama ra ini berdekatan makhrajnya dan juga sifatnya. Demikian. Sekarang mutaqaribain yang berdekatan makhrajnya saja.
Ada yang kabir yaitu adada sinin, dal dengan sin. Ini berdekatannya makhrajnya saja, dasa, dasa. Tapi untuk sifatnya tidak berdekatan. Jadi banyak yang beda. Sehingga apa? Tidak berdekatan sifatnya. Yang berdekatan makhrajnya saja. Adada sinin, adada sinin. Dal dengan sin. Yang pertama dalnya berharakat, sinnya berharakat juga. Namanya kabir. Kemudian, qad sami'allahu. Qad sami'allahu. Ini shagir. Qad sami'allahu. Ini shagir. Yang pertama sukun, kedua berharakat. Kemudian yang mutlak dassaha. Dassaha sinnya kan ada sukunnya di situ. Dassaha. Man dassaha. Atau mungkin barangkali ada yang punya contoh lain, dal ketemu sukun, silakan. Jadi dalnya berharakat, kemudian sinnya sukun. Baik, intinya dal dengan sin ini mutaqaribain apa? Yang makhrajnya saja. Adapun yang mutaqaribain berdekatan sifatnya saja adalah tak dengan shin. Ini sifatnya berdekatan tapi makhrajnya tidak. Yang kabir, arba'ati syuhada, ti dengan syu. Yang shagir, ana belum nemu dalam Al-Quran. Yang tak sukun ketemu shin belum nemu. Dan tidak selalu ada contohnya. Kemudian mutlak, tashkuru, wa in tashkuru. Ya, taknya berharakat, shinnya sukun. Kemudian yang terakhir, mutaba'idain. Mutaba'idain ini berjauhan makhraj dan juga sifatnya. Berjauhan makhrajnya dan beda sifatnya. Baik, untuk yang kabir ni'amahu. Ini antara nun dengan ain. Nun di ujung lidah, ain di tenggorokan bagian tengah. Ni'amahu, kabir. Kemudian shagir an'amta. Nun sukun, yang keduanya ainnya berharakat. Mutlak ni'amata. Nun berharakat, ainnya sukun. Sampai sini jelas ya insyaallah. Jadi ini tadi pembahasan tentang pembagian pertemuan dua huruf. Jadi baru kondisinya saja, belum hukumnya. Jadi belum bahas tentang hukumnya, baru kondisinya saja. Jadi kondisinya semuanya ada 18. Ya. Dari segi makhraj dan sifatnya ada 6. Ya, ada 6 macam, yaitu mutamathilan, mutajanisan, mutaqariban, yang sifatan wa makhrajan, kemudian mutaqariban makhrajan, mutaqariban sifatan, kemudian mutaba'idan. Adapun dari segi harakatnya maka ada kabir, kemudian shagir, kemudian mutlak. Totalnya 18. Sudah bisa difahami insyaallah. Jadi sekali lagi ini revisi daripada apa yang kemarin sudah kita sampaikan. Nah, setelah disampaikan tentang masalah kondisinya ada 18, barulah kemudian ada yang dihukumi sebagai idgham. Baru beliau membahas tentang idgham. Sekarang baru kepada yang hukumnya idgham. Bait ke-109. Berkata An-Nazim rahimallahu taala, awwala mithlai as-saghiri ghayra mad adghim walakin saktu maliyah asad. Awwala mithlai as-saghiri ghayra mad adghim. Slide sampai situ dulu. Jadi kalau ada dua huruf yang semisal, sama makhrajnya, sama sifatnya, seperti ba dengan ba, ta dengan ta, ya. Kemudian misalkan ha dengan ha, misalkan, dan selanjutnya ain dengan ain. Taib. Kecuali ghayra mad. Kecuali apa? Kecuali huruf mad. Ya, tadi dua huruf yang semisal, sama makhrajnya, sama sifatnya, dan huruf pertamanya sukun. Ya. Jadi kalau huruf pertamanya sukun, berarti ini yang shagir ya, yang shagir huruf pertamanya sukun, keduanya berharakat, maka adghim, maka idghamkanlah. Namanya apa? Idgham mithlain shagir. Namanya idgham mithlain shagir. Idgham dileburkan, mithlain karena semisal, sama makhrajnya sama sifatnya, shagir karena huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharakat. Jelas ini insyaallah. Catatannya bukan pada huruf-huruf mad. Jadi huruf pertamanya jangan sampai huruf mad. Ya. Contohnya misalkan ya maddiyah, ya sukun sebagai kasrah ketemu ya berharakat. Ini dari segi makhraj saja sudah berbeda. Karena ya sukun sebelumnya kasrah, ini ya maddiyah keluarnya dari mana? Keluarnya dari al-jawf, dari rongga mulut. Sedangkan ya berharakat, ya ghairul maddiyah itu keluarnya dari wasatul lisan. Maka secara makhraj saja sudah berbeda, berarti bukan mithlain. Walaupun secara rasm tulisan sama-sama ya nih, tapi jangan terkecoh. Wih, sama-sama ya-nya. Fi yaumin contohnya, alladzi yuwaswisu, salah. Jangan diidghamkan. Baik. Kalau yang pertamanya mat, maka jangan diidghamkan. Sama juga dengan waw maddiyah. Waw sukun sebelumnya dhammah, jadi waw maddiyah keluarnya dari al-jawf. Sedangkan waw ghairul maddiyah keluarnya dari apa? Asy-syafatain. Maka secara makhraj saja sudah berbeda. Walaupun secara tulisan sama-sama waw, tapi ini beda makhrajnya. Sehingga bukan mutamathilain atau mithlain. Mafhum ya? Baik. Contoh misalkan kaf ketemu kaf. Aynama takunu yudrikkumul maut, yudrikkumul maut. Ba ketemu ba, wal yaktub bainakum, wal yaktub bainakum.
Nah, kecuali kalau huruf pertamanya mat, maka jangan diidghamkan. Contoh, fi yaumin alladzi yuwaswisu. Kemudian qalu wa hum fiha yakhtasimun. Jangan di idghamkan. Berkata Al-Imam As-Sakhawi dalam Nunia As-Sakhawiyah, fi yaumi ma qalu wa hum wa nadhiru dha la tudghimu ya ma'syaral ikhwani. Fi yaumi. Pada kata fi yaumi, ya sukun sebelumnya kasrah, setelahnya ada huruf ya. Ma qalu wa hum, juga qalu wa hum, waw sukun sebelumnya dhammah, setelahnya ada waw berharakat. La tudghimu ya ma' wa mithlu wa nadhiru dha, dan yang semisal dengan ini, intinya ya sukun sebelumnya kasrah ketemu dengan ya berharakat, berarti ya maddiyah ketemu ya ghairul maddiyah, waw maddiyah ketemu waw ghairul maddiyah, maka yang semisal dengan ini, contoh lain misalkan qalu wa hum fiha yakhtasimun, contohnya ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah, misalkan, maka la tudghimu, janganlah kalian idghamkan ya ma'syarul ikhwani, wahai saudara-saudara sekalian. Jelas? Taib. Catatan, tidak berlaku sifat qalqalah dan hamas pada huruf yang diidghamkan. Jadi kalau hurufnya sudah diidghamkan, maka hamas sama qalqalah tidak berlaku lagi. Hamas contohnya fama rabihat, tidak ada lagi. Fama rabihat tijaratuhum. Asalnya fama rabihat tijaratuhum, menjadi fama rabihat tijaratuhum. Baru kemudian yang qalqalah wa qad dakhalu. Qad dakhalu. Asalnya qad dakhalu, menjadi qad dakhalu. Mafhum ya? Jadi tidak berlaku sifat qalqalah dan hamas pada huruf yang diidghamkan. Catatan berikutnya, kalau huruf pertamanya nun sukun, berikutnya nun berharakat, yang pertama mim sukun, berikutnya mim berharakat, maka panjangkan gunnahnya. Baik. Nun sukun ketemu nun, jadi idgham bi gunnah. Mim sukun ketemu mim, idgham mithlain shaghir, panjangkan semuanya gunnahnya. Lan nusyrik lahum maghfirah. Demikian. Nah, berikutnya An-Nazim menjelaskan walakin saktu maliyah asad. Ini adalah kata maliyah pada surah Al-Haqqah. Antum bisa lihat di situ Al-Haqqah ayat 28 menuju 29, saat antum baca ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Cara bacanya ada 3. Yang pertamanya waqaf, yang pertama waqaf karena memang akhir ayat, dan ini yang paling utama tentunya karena waqaf. Baik, karena akhir ayat. Ma aghna anni maliyah. Tarik nafas. Halaka anni sultaniyah. Baik, ini waqaf. Cara baca yang pertama. Yang kedua adalah dengan wasal. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Ini dibaca dengan wasal, haknya. Jadi boleh, waqaf boleh, wasal boleh. Yang ketiga saktah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Jadi tadi berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian lanjutkan lagi bacaan. Jadi 3-3-nya boleh, waqaf boleh, wasal boleh, saktah boleh. Hanya saja daripada wasal, maka saktah itu asad. Ini yang lebih tepat, ini yang lebih masyhur. Jadi lebih utama kalau kita baca dengan saktah daripada wasal. Tapi paling utama tentunya tetap apa? Tetap waqaf karena akhir ayat. Mafhum ini insyaallah. Jadi karena ini membahas tentang pertemuan hak sama hak, maksudnya saat wasal gitu. Hak sama hak nih pertemuannya. Ini kan mithlain nih. 2 huruf yang semisal. Shaghir, yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Taib. Itu artinya ketika wasal, pembahasannya bukan ketika waqaf gitu, tapi ketika wasal. Jadi daripada wasal, mending saktah gitu. Beda kalau kita waqaf sampai hak saja, ini bukan pembahasan mithlain karena sudah selesai hak. Taib. Jadi ini yang perlu kita fahami. Walakin saktu maliyah asad. Daripada wasal, maka saktah pada kata maliyah halaka anni sultaniyah itu lebih apa? Lebih tepat, lebih utama. Baik. Sudah selesai untuk yang idgham mithlain. Idgham mithlain mudah insyaallah, hurufnya sama, hurufnya kembar sama makhrajnya sama sifatnya. Catatannya jangan sampai huruf pertamanya huruf mat. Kemudian tidak berlaku qalqalah dan juga hamas pada huruf yang diidghamkan. Kemudian kalau nun sukun ketemu nun berharakat, mim sukun ketemu mim berharakat, panjangkan gunnahnya. Kemudian pada saat ada hak sukun ketemu hak pada maliyah halaka, saat kita mewasalkannya, maka kita boleh mewasalkan dengan mensaktahkan. Hanya saja saktah itu lebih diprioritaskan. Lanjut sekarang kepada idgham mutajanisain. Bait ke 110 sampai 111. Tentang mutajanisain. Mutajanisain itu artinya adalah 2 huruf yang sama makhrajnya namun beda sifatnya. Ini yang perlu kita pahami dulu. Jadi pertemuan 2 hurufnya namanya mutajanisain. Kapan diidghamkan? Nah, ini yang kita bahas.
Jadi tidak semua mutajanisain itu lantas diidghamkan begitu saja. Tetapi yang diidghamkan itu pada riwayat Hafs an Asim tidak keluar daripada 3 kelompok huruf. Yang pertama, kelompoknya ta dal ta, kemudian yang kedua dha dal ta, yang ketiga ba dan mim. Jadi kita kerucutkan supaya tidak melebar kemana-mana. Kita tidak mikir ke hamzah, tidak ain ha, ghain kha, atau jim shin ya, ya. Tapi kita fokus kepada 3 ini saja, yaitu ta dal ta, kemudian apa? Dha dal ta, kemudian apa? Ba dan mim. Ini pada riwayat Hafs an Asim. Nanti kasus idgham mutajanisain pada riwayat yang lain, ini bisa berbeda. Ya. Maka ini yang harus kita fahami. Untuk yang riwayat Hafs an Asim, yang mutajanisain, yang diidghamkan tidak keluar dari 3 kelompok huruf ini. Totalnya nanti ada 7 poin. Totalnya ada berapa? 7 poin. Jadi ada pada 3 kelompok, ta dal ta, kemudian dha dal ta, kemudian ba dan mim, totalnya ada 7 poin. Hafalkan. Ya, gampang ya insyaallah. Untuk ta dal ta ada 4 poin, dha dal ta ada 2 poin, ba dan mim ada 1 poin. Gampang. 4 2 1. 4 bagi 2 2. 2 bagi 2 1. Selesai. Gampang insyaallah hafalnya. Baik, berkata An-Nazim rahimahullahu taala wal jinsu minhu ay minal idgham. Maksudnya yang mutajanisain yang sama makhrajnya tapi beda sifatnya minal idgham yang dibaca dengan idgham gitu ya. Yang diidghamkan pada mutajanisain itu adalah ad-dalu aw ta'udghima fitta. Baik. Jadi yang diidghamkan adalah huruf dal diidghamkan ke ta. Huruf ta diidghamkan ke ta. Jadi huruf dal dan ta sukun diidghamkan ke ta. Paham ya? Jadi sudah 2 poin nih. Dal sukun ketemu ta berharakat. Ta sukun ketemu ta berharakat. Sudah 2 poin ya. Dal sukun ketemu ta berharakat. Ta sukun ketemu dal berharakat. Sudah 2 poin. Sudah? Baru kemudian ma'al itbaqi. Khusus untuk ta sukun ketemu ta, maka jangan lupa itbaqnya ta itu masih ada. Jadi masih menyisakan sifat itbaq. Namanya nanti idgham naqis. Jadi masih menyisakan sifat istimewa bagi huruf ta yaitu itbaq. Basawta, ahadtu. Baik, untuk latihannya insyaallah nanti kita latih setelah ini. Wa hiya fihi ma. Nah, selain dal sukun ketemu ta, ta sukun ketemu ta, dibalik ta sukunnya diidghamkan ke kedua huruf tersebut, yaitu ke dal dan ke ta. Jadi dibalik ya. Sekarang tak sukun diidghamkan ke dal, tak sukun diidghamkan ke ta. Jadi sudah 4 poin untuk ta dal ta. Apa yang pertama tadi? Dal diidghamkan ke ta. Ta diidghamkan ke ta. Ta diidghamkan ke dal, ta diidghamkan ke ta. Hafal insyaallah. Jadi dal ke ta ke ta. Ta ke dal, ta ke ta. Sudah 4 poin. Seret. Berikutnya wa idz bidha. Sekarang dal sukun ke dha. Jadi poin berikutnya terkait dengan kelompok dha dal ta. Yang pertama adalah dal ketemu dha. Dal sukun ketemu dha. Kemudian diselipi oleh warkab. Maksudnya irkam ma'na. Ba sukun ketemu mim. Pada ayat ya bunayya irkam ma'na. Ini diselipi oleh ba ketemu mim. Baru kemudian kembali lagi yalhath dzalik. Ta ketemu dzal. Jadi untuk kelompok dha dzal ta ada 2 poin yaitu dzal ke dha sama ta ke dzal. Kita ulangin untuk dha dzal ta yaitu dzal ke dha idzalamu idzalamtum baru kemudian ta ke dzal yalhath dzalik. Paham ya? Jadi ada 2 poin. Baru kemudian yang terakhir adalah ba ke mim 1 poin saja ya bunayya irkam ma'ana. Antum bisa lihat di sini contoh dan latihan. Silakan dilihat di tabelnya. Yang pertama dal ke ta, contohnya abadtum, asalnya abade, abade menjadi abadtum. Kemudian ta ke ta, contohnya ahadtu, jangan lupa untuk menyisakan sifat idbaq pada huruf ta. Jadi ucapkan ta-nya dengan tebal, ada sifat idbaqnya. Baik, tanpa qalqalah tentunya karena sudah diidghamkan, baru kemudian ucapkan ta yang tipis. Ahadtu, basalta, farradtum dan sebagainya. Baik. Baru kemudian dibalik tak kedal sama tak keta. Tak kedal contohnya adalah athqalat da'wa. Asalnya athqalat da'wa menjadi athqalat da'wa. Tak keta contohnya fa'amanat ta'ifah. Sudah selesai untuk kelompoknya ta dal ta. Untuk poin 5 dan 6 ini adalah kelompoknya untuk 5 dan 7 nanti kelompoknya dha dal ta tapi kita urutkan saja sesuai yang beliau sampaikan. Jadi dzal qadha dulu. Dzal qadha. Wa idz bidha. Idz dimasukkan kepada huruf dha. Kasusnya dalam Al-Quran 2 saja. Wadzalu
idzalamu zalamtum laisa fil Qur'ani ghairuhuma famuddaghmani. Jadi huruf dzal sukun diidghamkan ke dha, hanya dua saja yang diidghamkan dalam kasusnya dalam Al-Qur'an, yaitu idzalamu dan idzalamtum. Contoh misalkan idzalamtum, asalnya id tipis menjadi il, langsung tebal. Berikutnya untuk ba ketemu mim, yaitu irkam ma'ana. Satu kasus saja. Ya bunayya irkam ma'ana, ba-nya diidghamkan ke mim. Yang tadinya awalnya ya bunayya irkab ma'ana menjadi ya bunayya irkam ma'ana. Nah, karena sudah diidghamkan ke mim menjadi mim bertasydid, maka dipanjangkan gunanya. Ya bunayya irkam ma'ana. Demikian. Untuk riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah, bacaan yang biasa kita baca, membaca dengan idgham saja. Ya bunayya irkam ma'ana. Demikian. Tapi kalau dari jalur Thayyibah, karena jalur Thayyibah ini turuk, banyak jalurnya, ada yang baca izhar, ada yang baca dengan idgham. Yang baca izhar, ya bunayya irkab ma'ana. Yang baca idgham sama seperti yang awal tadi, ya bunayya irkam ma'ana. Demikian. Baik. Kemudian berikutnya sa ketemu zal. Hanya satu saja kasusnya dalam Al-Qur'an, yaitu yalhath dzalik. Kalau digabung yalhath dzalik. Yalhath dzalik. Demikian. Jadi yalhath dzalik. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dzalik. Yalhath dzalik. Baik. Mafhum ya? Untuk riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah dibaca dengan idgham saja, yalhath dzalik saja. Dari jalur Thayyibah bisa izhar, bisa idgham. Yalhath dzalik, taknya jelas ada hamznya. Yalhath dzalik. Kemudian apa? Yalhath dzalik. Bisa dengan idgham. Demikian. Sudah selesai untuk yang mutajanisain. Jadi sekali lagi mutajanisain, dua huruf yang sama makhrajnya namun beda sifatnya. Ada tiga kelompok, yaitu kelompoknya ta dal ta, dha dal ta, dan ba mim. Kemudian ada 7 poin, yaitu dal ke ta ke ta ke dal, ta ke ta. Seret. Baru kemudian apa? Zal ke dha, baru kemudian ba ke mim, baru kemudian ta ke dal. Sudah selesai. Sekarang idgham mutaqaribain. Berkata An-Nadhim rahimahullah taala pada bait ke-111. Walazim min qurbi nidghamun binakhluqukum yatim. Walazim, dan harus. Lazim artinya harus. Dan harus. Baik. Harus apa? Min qurbini daghamun. Bacanya min qurbini daghamun. Dikarenakan dia dekat, mutaqaribain, baik, maka harus idghamun. Harus dibaca idgham. Jadi idghamnya di sini mutaqaribain. Dua huruf yang berdekatan. Makhrajnya, baik, dan juga sifatnya. Yang beliau contohkan ini adalah huruf qaf ke kaf. Qaf ini berdekatan makhrajnya. Qaf ke kaf. Kita tahu qaf sama kaf ini kawasannya memang asal lisan. Tapi apa? Tapi beda makhrajnya. Qaf itu aqsal lisan di fauq, yang atas. Kemudian kaf aqsal lisan asfal. Jadi walaupun kawasannya aqsal lisan, pangkal lidah, tapi beda makhraj. Sehingga ini berdekatan qaf sama kaf ini. Dan untuk qaf sama kaf kasusnya dalam Al-Quran hanya satu saja, yaitu surah Al-Mursalat ayat 20. Allah berfirman, Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Baik. Dibaca sebagai idgham. Namanya idgham apa tadi? Idgham mutaqaribain. Ini harus dibaca idgham. Baik. Kemudian beliau melanjutkan yatim. Yatim itu artinya adalah sempurna. Artinya idghamnya itu adalah idgham yang kamil. Idgham yang kamil, sempurna. Jadi ini menjelaskan pendapat daripada Syekh Ibrahim As-Samanudi bahwasanya idghamnya qaf ke kaf pada ayat alam nakhluqukum min ma'in mahin dari segi kesempurnaannya adalah idgham kamil. Tandanya apa? Huruf keduanya bertasydid. Mafhum ya? Baik. Nah, untuk qaf sama kaf pada ayat nakhluqukum, maka sebagaimana perkataan Imam Ibnu Jazari, wal khulfu binakhluqukum waqa'. Ada khilaf sebenarnya terkait qaf sukun ketemu kaf di sini. Apakah idghamnya itu kamil atau naqis? Apakah sempurna langsung jadi kaf bertasydid atau naqis masih ada sifat isti'ala huruf qaf terlebih dahulu? Kalau sebelumnya kan kita bahas bahwasanya ta ke ta itu kan naqis. Karena ta punya sifat istimewa yaitu apa? Istital, yaitu apa? Itbaq, afan. Yaitu itbaq. Sehingga basawta ahadtu tebalnya ini masih nampak, itbaqnya ini masih nampak.
Nah, untuk qaf ini punya sifat isti'la saja, nggak punya sifat idbaq. Sehingga ulama khilaf nih. Ada yang bacanya dengan tetap menebalkan sehingga namanya idgham naqis, ada yang langsung tipis sehingga namanya idgham kamil. Alam nakhluqukum, ada yang alam nakhluqukum. Mayoritas yang baca alam nakhluqukum dengan kamil, langsung ke kaf yang tipis. Dan ketika diteliti ternyata yang baca dengan idgham naqis, yaitu yang menebalkan qafnya terlebih dahulu, itu adalah Imam Makki di dalam Tabsirah dan juga Ibnu Mihran dalam Al-Ghayah. Jadi Imam Makki bin Abi Thalib dalam Tabsirah, kitabnya Tabsirah, beliau berpendapat dengan idgham naqis, dan juga Ibnu Mihran di dalam Al-Ghayah berpendapat dengan idgham naqis. Hanya saja catatannya adalah bahwa itu bukan bacaan daripada riwayat Hafiz an Asim, baik jalur Syatibiyah maupun apa? Thayyibah. Mafhum sampai sini insyaallah? Jelas ya? Jadi intinya yang lebih kuat insyaallah adalah yang idgham kamil. Kenapa? Alasannya secara teori ini qaf ini cuma punya sifat isti'la. Jadi tidak seistimewa apa? Itbaq. Sehingga ya sudah dimasukkan saja secara sempurna ke huruf kaf. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya tambahan. Jadi ada tambahan terkait dengan idgham mutaqaribain ini. Selain kasus qaf sama kaf, maka ada 3 tambahan lagi. Tambahan yang pertama adalah lam sukun ketemu ra. Lam sama ra ini kan berdekatan makhrajnya. Lam nun ra berdekatan makhrajnya. Dalam riwayat Hafiz an Asim ini dibaca dengan idgham. Contoh misalkan qul rabbi, qur rabbi. Contoh lagi bal rafa'ahu Allah, bal rafa'ahu Allah. Baik, bal rabbukum, bal rabbukum. Paham ya? Jadi lam sukun qara dibaca juga idgham, namanya idgham mutaqaribain. Ini bagi yang menggolongkan lam dan ra beda makhrajnya. Jadi dia apa? Berdekatan. Pendapat yang 17 sama 16. Tapi kalau yang pendapat lam nun ra ini satu makhraj, maka namanya mutajanisain. Seperti pendapatnya Al-Farra, Qutrub, Jirmi, maka ini namanya mutajanisain. Sekali lagi, itu bagi yang berpendapat 14 makhraj. Tapi kalau yang 17 sama 16, maka ini mutaqaribain. Ini hanya perbedaan pengkelompokan saja, tapi praktiknya sama. Sama-sama diidghamkan. Qur rabbi, ya. Kemudian apa? Barrafa'ahu Allahu ilaih. Demikian. Tambahan berikutnya adalah lam ta'rif, lam sukun yang didahului oleh hamzah wasal, yang al, baik. Maka dia diidghamkan kepada 13 huruf idgham syamsi. Jadi tiba thumma sil rihman tafuz dhif dani'am da'su adhannin zur syarifan. Sampai situ saja. Lil karam tidak masuk karena kalau lam sukun ketemu lam maka namanya idgham mutamathilin. Mafhum ya? Kalau lam sukun ketemu lam mutamathilin maksudnya. Maka yang diambil 13 saja bukan 14 semuanya. Yang terakhir adalah nun sukun ketemu dengan huruf-huruf idgham kecuali nun. Jadi yarmulu asalnya kan yarmuluna menjadi yarmulu ya ra mim lam waw. Jadi kalau ada nun sukun ketemu 5 huruf ini maka dari segi makhraj dan sifatnya termasuk idgham mutaqaribain. Wallahu a'lam bishawab. Bait 112. Sekarang beliau memberikan faedah tambahan. Sudah selesai sebenarnya idgham mithlain, sudah selesai idgham mutajanisain, sudah selesai. Sekarang idgham mutaqaribain juga sudah selesai. Berikutnya catatan yang beliau jelaskan ini sebenarnya adalah kasus idgham mithlain. Bagi yang membaca dengan idgham namanya idgham mithlain. Kenapa? Karena hurufnya sama, nun sama nun. Yaitu pada kata la ta'manna. Asalnya itu adalah la ta'manuna. Asalnya nunnya yang pertama itu berharakat dhammah. La ta'manuna. Itu asalnya. Ya sehingga kalau kita simpulkan di sini namanya idgham mithlain kabir, gitu ya. Idgham mithlain kabir. Asalnya. Karena namanya dua huruf yang sama makhrajnya sama sifatnya, dua-duanya berharakat namanya idgham mithlain apa? Kabir. Baik. Bagi yang membaca idgham, maka ini namanya idgham mithlain kabir. Tapi sayangnya untuk yang la ta'mununa ini cara bacanya ada 2, yaitu hukum idgham sambil diismamkan huruf yang pertamanya. Baik. Yang kedua adalah berhukum ikhfa. Tapi maksudnya ikhfa di sini adalah ikhtilas. Maksud ya? Jadi ikhfa di sini maksudnya adalah membaca nun dhammahnya dengan tidak jelas, dengan tidak sempurna. Jadi bukan 100%, bukan 3/3, tapi hanya 2/3 saja, ikhtilas.
Kita lihat di sini An-Nadhim mengatakan wa nuna fi ma laka la ta'manna ashmimhu mudghiman aw ikhfiyanna. Wa nuna dan huruf nun yang pertama maksudnya fi ma laka la ta'manna, pada ayat ma laka la ta'manna asalnya la ta'manuna. Jadi kata la ta'manna asalnya la ta'manuna. Demikian. Mafhum ya? Ada dua nun di sini. Nun dhammah, nun fathah. Ini asalnya. Cara membaca nun yang pertama yang dhammah tersebut adalah ashmimhu. Bacalah ia dengan ismam. Apa sih ismam itu? Ismam adalah memonyongkan kedua bibir sebagai isyarat dhammah tanpa suara dhammah. Taib. Dan ismamnya di sini muqarinat taskin, sepanjang sukun. Mudghiman, sembari diidghamkan dulu. Jadi jangan lupa idghamkan nun pertama ke nun kedua. Kemudian harakat dhammah pada nun yang pertama tadi itu tidak diucapkan lagi, hanya diisyaratkan saja. Jadi tidak diucapkan nu lagi, tapi hanya diisyaratkan monyongnya saja. Bacanya la ta'manna. Antum perhatikan di sini cara bacanya, silakan dilihat. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Ma laka la ta'manna manna. Baik. Asalnya manuna menjadi man, kemudian apa? Nun yang pertama yang dhammah diisyaratkan dengan monyong dan monyongnya sepanjang sukun. Muqarinat taskin. Jadi selama kita gunakan ya kita monyongkan. La ta'manna. Demikian. Ini cara yang pertama. Aw ikhfiyanna, atau bacalah dengan ikhfa, maksudnya adalah ikhtilas. Cara bacanya adalah nun dhammah tersebut kita baca dengan ikhtilas ya. Kita gas. Baca dengan lebih cepat, kemudian suaranya agak lirih. Kemudian tidak sempurna 3/3 harakat, tapi 2/3 harakat saja. Baik, contohnya misalkan. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala manuna ala Yusuf. Manuna ala Yusuf. Baik, nuna ala nuna. Nanya jelas. Ma-nya pun juga jelas, jadi ma jelas, na jelas, tapi nu-nya yang tidak jelas. Manuna ala Yusuf. Mafhum insyaallah? Namanya apa? Ikhtilas. Jadi sekali lagi ini nun dhammah ketemu nun berharakat fathah, pertemuannya namanya mithlain. Mithlain kabir. Kalau yang baca dengan idgham mithlain kabir. Tapi bacanya selain diidghamkan sembari diismamkan, juga yang kedua adalah dibaca ikhtilas. Mafhum ya insyaallah ya? Lanjut sekarang pembagian idgham. Tadi hukum idgham, sekarang pembagian idgham. Berkata An-Nadhim pada bait 113. Pada bait 113 beliau mengatakan, "Dza naqisun in yabqa wasful mudghami wa kamilun in yumhadha falyu'lami." Dza naqisun, idgham ini ya, disebut sebagai apa? Naqis, kurang sempurna. Naqis di sini maksudnya kurang sempurna. Kapan itu? Iya baqa wasful mudghami. Jika sifat bagi huruf yang diidghamkan, yaitu huruf pertama itu masih tersisa, masih ada. Ya. Jadi kalau kita idghamkan huruf pertama ke huruf kedua nih, pas diidghamkan, loh kok masih bawa-bawa sifat huruf pertama, padahal huruf kedua nggak punya sifat ini nih, ya. Kok ada sifat ini sih? Oh, ini punya sifat huruf pertama ini. Punya huruf pertama sifat ini. Makanya namanya apa? Idgham naqis. Adapun wa kamilun in yumhadha falyu'lami. Sedangkan kamil sempurna itu adalah mengidghamkan huruf pertama ke huruf kedua, namun sifat huruf pertamanya itu sudah dihapus, sudah hilang. 100% jadi makhraj dan juga apa? Sifat huruf berikutnya. Ini sudah 100% jadi huruf kedua, namanya kamil sempurna. Falyu'lam, maka hendaklah ini diilmui. Kaidah ini diketahui. Jadi jelas ya, ini adalah pembagian idgham berdasarkan kesempurnaannya. Kalau kurang sempurna namanya naqis, kalau sempurna namanya kamil. Untuk idgham dalam Al-Qur'an semuanya itu kamil, kecuali dua saja yang naqis. Ada 2 poin yang naqis. Apa itu? Poin pertama yang menyisakan sifat gunnah, yaitu nun sukun ketemu ya maupun waw. Ingat, nun sukun ataupun tanwin sama saja karena tanwin adalah suara nun sukun. Nun sukun atau tanwin ketemu dengan ya atau waw, maka ini menyisakan apa? Gunnah. Saat kita baca faman ya'mal, perhatikan. Ketika kita baca ya faman, loh,
Ini kan secara makhraj sudah jadi ya, tapi kok ada gunanya sih? Famai, ada gunanya yang dari al-khusyum. Maka ini namanya idgham naqis. Gunanya punya siapa? Ya nggak punya guna. Oh, gunanya punya nun. Maka namanya naqis. Masih menyisakan sifat guna bagi huruf nun. Jelas ya? Contoh lagi, miwaliyin. Miu sudah jadi waw makhrajnya, tapi kok masih bawa-bawa gunnah yang keluar dari al-khusyum, maka namanya idgham naqis. Mafhum? Dan dua-duanya aktif. Makhraj huruf setelahnya aktif, kemudian al-khusyum juga aktif. Famai, jangan sampai cuma aktif huruf setelahnya saja. Famai, ini namanya idgham kamil. Jadi bukan lagi bi gunnah, enggak ada gunnahnya. Famai ya'mal, salah. Miu waraihim, salah. Atau yang dominan adalah hanya khusyumnya saja. Faman ya'man, maka ini salah. Atau min waliyin, ini salah. Yang benar adalah dua-duanya aktif. Faman ya-nya aktif, gunnahnya yang dari al-khusyum juga aktif. Mafhum ya sampai sini? Ini yang menyisakan gunnahnya. Nun sukun atau tanwin ketemu apa? Ya maupun waw. Yang kedua yang menyisakan sifat idbaqnya, yaitu ta sukun ketemu ta, basalta, ahadtu, farradtum, farradtu. Itu kata-kata yang ta sukun ketemu ta sehingga idbaqnya masih tersisa. Basalta, kita ucapkan ta tebal terlebih dahulu tanpa qalqalah, basalta, baru kemudian ta tipis. Basalta, farradtum. Baik, ahadtu. Demikian. Bisa difahami insyaallah. Dan tanda untuk idgham naqis di dalam Al-Qur'an adalah huruf pertamanya nggak ada tandanya. Nggak ada sukunnya dia. Huruf keduanya tidak bertasydid, hanya berharakat saja. Jadi huruf keduanya apa? Tidak bertasydid. Adapun idgham kamil, maka contoh misalkan waqul rabbi menjadi waqur rabbi. Tandanya adalah yang pertama tidak bertanda, yang kedua bertasydid. Jadi yang kedua bertasydid. Bedanya itu. Untuk yang kamil huruf kedua bertasydid, untuk yang naqis huruf kedua tidak bertasydid. Jelas ya? Baik. Sudah selesai untuk pembagian idgham dari segi kesempurnaannya. Baik. Mohon izin waktu untuk break sejenak 2-3 menit, istirahat sejenak. Insyaallah kita nanti akan lanjutkan dengan hukum nun sukun dan tanwin ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya antum bisa tuliskan terlebih dahulu, atau ada yang mau bicara langsung nanti insyaallah setelah 2-3 menit. Baik. Ya, jeda sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Ikhwan sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada bab berikutnya ya, yaitu bab nun sukun dan tanwin. Ini alhamdulillah bab yang sering sekali diulangin ya. Jadi alhamdulillah insyaallah sangat mudah dan kita bahas secara cepat saja insyaallah. Antum bisa lihat di situ kita akan bahas terlebih dahulu definisi daripada nun sukun dan tanwin. Nun sukun dan tanwin. Definisi untuk nun sukun adalah ya nunu sakinatul khaliyatu minal harakah. Yaitu nun sukun itu adalah nun yang kosong dari harakat. Artinya dia tidak berharakat. Dia bertanda sukun. Bukan berharakat fathah, kasrah maupun dhammah, tapi bertanda sukun. Ats-tsabitatu waslan wa waqafan. Dia tetap sebagai nun sukun saat kondisi wasal maupun waqaf. Saat wasal dibaca nun sukun, saat waqaf pun juga dibaca nun sukun. An aminu contohnya, atau an berhenti di situ, maka dibaca sebagai nun sukun. Wa lafdhan wa rasman. Dia terucap dan juga tertulis sebagai nun sukun. Terucapnya sebagai nun sukun an inun, terucap sebagai nun sukun dan tertulisnya pun juga sebagai nun sukun. Wa ta'ti mutawassitatan wa mutatarrifatan. Dia ada di tengah-tengah kata seperti an'amta misalkan, atau di akhir kata seperti an atau min atau an. Jadi mutatarrifatan di ujung, maksudnya di akhir kata. Wa asliyatan wa zaidatan. Dia adalah nun sukun yang asliyah maupun zaidah. Bisa jadi asliyah, maksudnya asliyah dan zaidah di sini terkait dengan ilmu sharaf ya. Jadi kita fahami dari ilmu sharaf. Contoh misalkan an'amta atau nasara yansuru. Yansuru ini nunnya berarti apa? Nunnya asliyah. Asli daripada bentuk kata tersebut karena fiilnya adalah nasara yansuru. Jadi fiil ini biasanya ya hanya 3 huruf saja. Ini untuk yang aslinya. Nasara yansuru. Sehingga nun sukunnya sini disebut sebagai nun sukun asli. Nun sukun yang asliyah. Adapun seperti in qasama yanqasimu, in taqama yantaqimu misalkan. Ini dari wazan in fa'ala yanfa'ilu. Fa'ala harusnya
tapi kemudian ditambah dengan hamzah wasal, kemudian nun sukun. Maka nun sukunnya ini namanya nun sukun apa? Zaidah, tambahan. Baik, jadi ini pada ilmu sharaf ya. Sehingga mungkin kalau antum belum belajar ilmu sharaf agak bingung, tapi kalau belajar ilmu sharaf insya Allah antum paham bahwasanya oh ini nunnya ini adalah asli dari bentuk asal fiil tersebut. Oh nunnya ini adalah tambahan. Ya, asalnya qasama misalkan menjadi in qasama. In qasama, yan qasimu misalkan. Allah a'lam bishawab. Mafhum, ini definisi daripada nun sukun. Adapun tanwin definisinya adalah nunun sakinatun zaidatun, yaitu nun sukun tambahan. Jadi ini nun sukunnya tambahan saja, suaranya saja sebagai nun sukun. Talhaqu akhiral ismi, dia ada pada akhir isim saja. Jadi tidak ada di tengah-tengah, tanwin itu nggak ada di tengah-tengah. Contohnya misalkan masjidun, nggak ada. Jadi nggak ada di tengah-tengah. Adanya di ujung saja, masjidun, taib, mirwahatun misalkan. Dan di akhir isim. Kaidah umumnya tanwin hanya ada di apa? Di isim saja. Mirwahatun, bilautun, kursiyun, maktabun dan lain sebagainya, sabburatun. Maka ini hanya ada di isim saja. Kemudian berikutnya adalah waslan. Nah, dia sebagai nun sukun hanya saat apa? Saat wasal saja. Karena saat waqaf punya kaidah sendiri. Bukan lagi tanwin, bukan lagi apa? Dibaca nun sukun. Ketika dia waqaf, nantinya kalau in maupun un dijadikan sukun, huruf terakhirnya azizun jadi aziz, rahimin jadi rahim, jadi bukan azizun, rahimun begitu, tapi aziz, rahim. Tapi kalau fathatain maka menjadi apa? Alif. Rahima, aziza, demikian. Kecuali apa? Tak marbutah. Maka menjadi hak sukun. Baik. Wa tufariquhu rasman wa waqfan. Nah, saat kita lihat tulisannya bukan nun sukun. Jadi dia bukan sebagai nun sukun di dalam tulisan. Secara tulisan bukan nun sukun. Tulisannya apa? Harakat ganda. Dan juga saat waqaf bukan lagi sebagai nun sukun. Saat waqaf, saat berhenti, dia bukan lagi sebagai nun sukun. Dia hanya sebagai nun sukun saat wasal saja. Baik. Paham ya insyaallah? Jadi itu tadi definisi daripada nun sukun dan tanwin. Kemudian kenapa ini disamakan babnya? Karena antara nun sukun dan tanwin memiliki kesamaan, sama-sama berbunyi nun sukun, sama-sama berbunyi an, in, un. Nun sukun sebelum fathah an, fathatain an. Nun sukun sebelum kasrah in, kasratain in. Nun sukun sebelum dhammah un, dhammatain un. Demikian. Karena sama, maka apa? Ketika bertemu dengan huruf hijaiyah nantinya hukumnya pun sama. Mafhum insyaallah. Baik. Adapun perbedaan keduanya ada 5 poin. Yang pertama, nun sukun itu adalah nun sukun asli maupun tambahan. Kita sudah jelaskan tadi. Penjelasannya untuk yang nun sukun asli, contohnya nasara yansuru. Yansuru ini nun sukunnya asli. Tapi kalau in qasama, ini nun sukunnya tambahan. Sedangkan tanwin dia nun sukun tambahan saja. Ya, nggak ada aslinya itu sebenarnya nun sukun tuh. Nggak ada tulisan nun sukunnya, tapi tambahan suara nun sukun saja. Paham? Yang kedua, nun sukun terucap dan tertulis sebagai nun sukun. Kalau kita ucapkan an, in, un sebagai nun sukun, tertulisnya emang ada huruf nunnya. Tapi kalau tanwin terucap sebagai nun sukun dia. Azizun, azizan, azizin. Tapi pas dicari-cari mana tulisan nun sukunnya nggak ada gitu. Maka tertulisnya bukan sebagai nun sukun tapi tertulisnya sebagai apa? Harakat ganda. Fathatain, dhammatain, kasratain. Yang ketiga, nun sukun tetap sebagai nun sukun baik ketika wasal maupun waqaf. Nah, nun sukun itu tetap dia bacanya nun sukun baik saat wasal, man amana, ataupun saat waqaf, an contohnya. Tapi kalau tanwin, dia saat wasal saja dibaca sebagai nun sukunnya. Azizun hakim. Tapi ketika waqaf, maka dia ada kaidahnya sendiri. Kalau kasratain maupun dhammatain, maka disukunkan huruf terakhirnya. Azizun, aziz, rahimin, rahim. Tapi kalau fathatain, maka menjadi alif. Suara nun sukunnya diubah menjadi alif. Rahiman, rahima. Azizan, aziza. Kecuali tak marbutah, tidak dibaca sebagai alif. Tapi tak marbutahnya diubah menjadi huruf ha sukun. Mutahharatan, mutahharah. Wa syajaratan, wa syajarah. Demikian. Lanjut. Yang keempat, nun sukun terdapat pada isim, fi'il, dan harf. Jadi ada pada 3 kata dalam bahasa Arab, yaitu isim, itu kata nama orang, nama tempat, ini kata benda dia. Nama orang, nama tempat, nama benda, dan lain sebagainya. Masjidun, masjidin, masjidan. Baik. Nun sukun dulu. Nun sukun dulu. Dia ada pada isim. Contohnya misalkan minzaratun, kacamata misalkan. Contoh lagi misalkan mansurun, nama orang misalkan, mansur. Dan lain sebagainya. Yansuru, fi'il.
Jadi ada isim, ada fi'il, ada harf. An misalkan atau min misalkan. Maka ada di 3 kata dalam bahasa Arab ini. Baik itu pada isim, pada fi'il maupun pada apa? Pada harf. Jelas ya, insyaallah ini terkait dengan apa? Nun sukun. Tapi kalau tanwin dia hanya ada pada isim saja. Contohnya tadi masjidun. Hanya ada pada isim saja. Enggak ada yansur, ya, misalkan yansunrun, enggak ada. Enggak ada pada fi'il atau yansurun di tanwinkan terakhirnya maka tidak ada. Kecuali ada pengecualian memang dalam Al-Qur'an ada 2 kata yang fi'il tersebut kemasukan tanwin. Jadi ini fi'il harusnya secara kaidah umum fi'il enggak kemasukan tanwin, tapi ini ada tanwinnya. Yaitu pada surah Yusuf dan surah Al-Alaq. Pada surah Yusuf Anda bisa lihat di situ penjelasannya. Di surah Yusuf di penjelasan sudah. Baik. Di penjelasan di situ surah Yusuf wa illam yaf'al wa la illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakunan minas sagirin. Antum lihat kata wa la yakunan. Di situ ada tanwinnya. Sama juga di surah Al-Alaq. Kalla la illam yantahi lanasfa'an. Nasfa'an ada tanwinnya. Loh kok bisa ini? Maka jangan heran ini bukan Al-Qur'annya yang salah atau kaidah bahasa Arabnya yang salah. Tapi apa? Tapi ini merupakan kaidah ya, kaidah pula di dalam ilmu bahasa Arab yang lainnya. Yaitu kaidah jika ada nun taukid khafifah, nun sukun penguat yang artinya benar-benar gitu ya, benar-benar atau sungguh gitu. Penegasan dia penguat. Baik. Yang dia nun taukid khafifahnya tersebut sebelumnya fathah, maka saat waqaf diganti dengan alif. Nah, maka saat waqaf diganti dengan alif, artinya kalau wasal tulisannya dia alif tapi bunyinya nun sukun gitu. Itu tanwin. Mafhum ya? Jadi wala yakunan lanasfa'an. Kalau waqaf bagaimana? Wala yakuna lanasfa'a, demikian. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Malik dalam Alfiyahnya, wa abdilanha ba'da fathin alifa waqfan kama taqulu fi qifan qifa. Dan ubahlah nun sukun atau nun taukid khafifah tersebut dengan alif. Kapan itu? Jika sebelumnya fathah. Dalam kondisi waqaf seperti qifan menjadi qifa. La nasfa'an asalnya ada nun sukunnya itu. Nun sukun apa? Khafifah. Nun taukid khafifah. Jadi la nasfa'an wa la yakunan, kemudian nun sukunnya diubah jadi apa? Alif. Mafhum insyaallah? Baik. Jadi tidak ada yang salah. Dan tidak ada pada harf. Tidak ada pada harf. Baik. Kebalikannya, kalau tadi asalnya adalah nun sukun kemudian jadi tanwin, sekarang tanwin tapi jadi nun sukun, yaitu asalnya ka'ayyin menjadi ka'ayyin. Ka'ayyin pakai kasratain asalnya diubah menjadi ka'ayyin dengan nun sukun. Dan dalam Al-Qur'an ada 7 tempat, yaitu pada surah Ali Imran ayat 146, Yusuf 105, Al-Hajj 45 dan 48, Al-Ankabut 60, Muhammad 13, At-Talaq 8. Baik. Jadi ini ka'ayyin ini asalnya apa? Asalnya huruf ya bertasydid kemudian ada kasratainnya. Nah, kasratainnya ini baik, tanwinnya ini diubah jadi apa? Jadi nun sukun secara tulisan. Mafhum ya? Jadi wa ka'ayyin min qaryah misalkan. Ka'ayyin. Nah, pertanyaannya kalau waqaf pada kata ka'ayyin yang secara rasm, yang secara tulisan ini nun sukun, ini bagaimana cara waqafnya? Bacanya ini pakai nun apa pakai ya? Ka'ayyin atau ka'ayy? Baik. Jadi sekali lagi, kan secara rasm, secara tulisan ini sudah jadi nun nih. Tapi kalau dalam baca kondisi waqaf ini bacanya ka'ayyin atau ka'ayy. Maka di sini jelaskan jumhur imam qiraat waqaf pada huruf nun sesuai dengan rasmnya. Jadi bacanya wa ka'ayyin dengan nun sesuai rasmnya. Adapun sebagiannya yaitu Imam Abu Amr Al-Basri dan juga Imam Ya'qub waqafnya pada huruf ya, wa ka'ayy, wa ka'ayy. Demikian. Bisa difahami insyaallah? Paham ya? Jadi ini terkait dengan penjelasan poin keempat. Poin yang kelima. Non sukun itu terdapat di tengah atau di ujung kata. Jadi bisa di tengah seperti yang suruh tadi, di tengah. Mansur di tengah atau di ujung kata seperti man atau an di akhir, di ujung. Adapun tanwin dia hanya aja di ujung kata saja. Hanya ada di ujung kata saja, tidak bisa di tengah-tengah. Baik. Sudah selesai untuk perbedaan antara nun sukun dan tanwin. Adapun pembagian hukumnya ada 4 sebagaimana yang masyhur, yaitu idhar artinya jelas, idgham artinya memasukkan atau melebur,
Kemudian iqlab atau qalb artinya apa? Mengubah. Sedangkan yang terakhir adalah ikhfa, artinya menyembunyikan. Untuk izhar, nama panjangnya izhar halqi, jelas, dan huruf-huruf yang keluar dari al-halq, yaitu hamzah, ain, ha, ghain, kha. Jadi kalau ada nun sukun ataupun tanwin ketemu dengan hamzah, ain, ha, ghain, kha, nun sukunnya dibaca apa? Jelas. Kemudian untuk idgham dibagi jadi dua jenis, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Idgham hurufnya ada 6, yarmuluna. Untuk yang bi gunnah yanmu, ya nun mim waw. Sedangkan idgham bila gunnah adalah lam dan ra. Baik. Kemudian berikutnya iqlab atau qalb, artinya mengubah nun sukun ataupun tanwinnya diubah menjadi mim. Ya, min ba'di, mim ba'di. Hurufnya satu saja, yaitu ba. Yang terakhir ikhfa, hurufnya paling banyak, sisanya ada 15. Terkumpul pada setiap huruf pertama di setiap kata berikut ini, yaitu sif dzatana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqan ba'dha. Kalau antum pengen simpel ya, sisanya gitu saja. Selain daripada hamzah, ain, ha, wain, kha, yarmuluna dan juga apa? Ba. Jadi sisanya. Baik, ini gambaran globalnya. Jadi sudah kegambar insyaallah dan antum sering pelajari ini. Kita baca. An-Nadhim mengatakan pada bait 114, "Inda hurufil halqi adhhiranhuma." Saat bertemu dengan huruf-huruf al-halq, apa itu huruf al-halq? Huruf yang keluar dari tenggorokan, yaitu hamzah, ain, ha, ghain, kha. Adhhiranhuma, benar-benar izharkanlah, jelaskanlah keduanya. Apa itu keduanya? Maksudnya adalah nun sukun dan tanwin. An, in, un. Gampang insyaallah. Ini huruf yang pertama ya. Jadi huruf-huruf al-halq. Jadi hukum yang pertama adalah izhar halqi, nama panjangnya. Hurufnya ada 6 sebagaimana perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam Tuhfatul Atfal, fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halqi 60 rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun haun muhmalatani, hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ada 6. Baik. Jadi dinamakan dengan izhar karena nun sukun ataupun tanwinnya dibaca jelas, dinamakan dengan halqi karena huruf-hurufnya keluar dari al-halq. Jadi ada apa? Ada qaidnya, yaitu apa? Halq. Makanya namanya izhar halqi. Dan kita perlu ketahui juga bahwasanya saat mengucapkan izhar halqi ini, jangan lupa ya, definisi izhar halqi adalah membaca nun sukun atau tanwin dengan jelas. Kita sering dengan tanpa gunnah, maksudnya tanpa gunnah yang dipanjangkan. Ada dia gunnahnya, tapi aslul gunnah saja, pokok gunnah saja. Apa buktinya? Kalau kita tutup hidung kita, maka akan susah untuk keluar. An'amta, an'aminu. Itu ada gunnahnya itu. Hanya saja gunnahnya bukan gunnah mutawalah. Bukan gunnah yang dipanjangkan. Jelas? Jadi ini yang perlu difahami bahwasanya izhar artinya menjelaskan nun sukun ataupun tanwin ya. Tanpa gunnah, maksudnya tanpa gunnah mutawalah, tanpa gunnah yang dipanjangkan atau tanpa tambahan dari pokok gunnah. Jadi ada pokok gunnahnya. Jangan lupa ada pokok gunnahnya. Baik. Anda bisa lihat di situ contoh-contoh dan latihannya. Hamzah misalkan wayan auna man adina ghasiqin idza waqab. Anda perhatikan. Man adina. Nunnya jangan lupa dialirkan sedikit karena punya sifat tawassut. Man adina wayan auna. Baik. Catatannya adalah saat membaca nun sukun ataupun tanwin pada hukum izhar halqi, hati-hati jangan sampai melakukan kesalahan berikut ini. Yang pertama, kesalahannya adalah memotong aliran suara nun sukun ataupun tanwin. Jadi seolah saktah. Contoh misalkan an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim, seolah saktah. Atau seolah dia punya sifat syiddah, bukan tawassut. Harusnya an'amta. Yang kedua, memanjangkan aliran suaranya. Jadi seolah-olah gunanya dipanjangkan. An'amta 'alaihim, salah. Yang ketiga, mengkolkolahkannya. An'amta 'alaihim, salah. Yang keempat, membaca tanwin dengan tebal jika sebelumnya adalah huruf yang tebal. Contohnya misalkan ajrun ghairu. Misalkan, jangan sampai ajrun ghairu. Jadi tanwinnya jangan sampai apa? Tebal. Contoh lagi misalkan A'antum asyaddu khalqan amis. Jangan ditebalkan. Khalqan amis. Khalqan. Jadi tanwinnya, nun sukunnya tetap apa? Tipis.
khalqan amis sama'u banaha. A'antum ashaddu khalqan amis sama'. Demikian. Paham ya? Lanjut, kesalahan berikutnya adalah memanjangkan harakat sebelum tanwin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baik, hasidin idza hasad. Din. Ini memanjangkan harakat sebelum tanwin. Salah. Lahum ajrun run. Jadi panjang, jadi ada huruf matnya, ini salah. Berikutnya tidak mengucapkan harakat dhammah ataupun kasrah sebelum tanwin dengan sempurna. Contoh misalnya, lahum ajrun run ru 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 ru. Salah. Harusnya ajrun ru dhammahnya jelaskan dulu. Lahum ajrun, jangan ajrun run. Ghasiqin qin. Salah. Ghasiqin qin. Kasrahnya jelaskan. Mafhum insyaallah? Baik, jadi sudah selesai untuk pembahasan izhar halqi. Bisa difahami ya, gampang. Kita tambah satu lagi yaitu idgham. Pada bait ke 114 sampai 115, An-Nadhim mengatakan, wa 'inda yarmuluna adghimanhuma. Dan saat ketemu dengan yarmuluna, ya ra mim lam waw nun, maka adghimanhuma, benar-benar idghamkanlah keduanya, yaitu nun sukun dan tanwinnya idghamkan. Jadi huruf-huruf idgham ada 6, yaitu yarmuluna. Min kilmataini, syaratnya harus 2 kata. Jadi idgham itu syaratnya 2 kata. Kalau 1 kata, nanti ada penjelasannya, tidak dibaca dengan idgham. Jadi syaratnya min kilmataini. Paham ya? Jadi idgham ini hanya 2 kata saja. Baik nun sukunnya, baik itu tanwinnya, ketemu huruf-huruf idgham dengan 2 kata. Dalam 2 kata saja, bukan 1 kata. Jelas? Jadi antum tandain itu. Min kilmataini dalam 2 kata. Ma'a ghannin duna ral. Disertai dengan gunnah tatkala nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf selain daripada ral, selain daripada ra dan lam. Berarti apa? Ya, nun, mim, waw. Jadi kalau ketemu dengan ya, nun, mim, waw, maka idghamnya digunnahkan. Idgham bi gunnah. Faman ya'mal min waliyyin lan nusyrik. Baik. Kemudian man mana'a, dipanjangkan gunnahnya. Adapun saat nun sukun ataupun tanwin ketemu dengan huruf lam maupun ra, namanya idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Contohnya misalkan min rabbihim, min ladunhu, tidak digunnahkan. Mafhum insyaallah? Gampang ya? Dan catatannya adalah pengecualian apabila ada huruf nun sukun ketemu dengan huruf ya maupun waw dalam 1 kata, maka tidak dibaca idgham tapi dibaca izhar. Jadi gampangnya kalau ada mudgham, ketemu mudgham mudgham itu huruf pertama, ketemu huruf kedua, nanti secara spesifik adalah nun sukun, ketemu ya atau waw dalam 1 kata, pada 4 kata dalam Al-Quran, yaitu apa? Ya, ad-dunya, sinwan, qinwan, dan bunyan, maka ini tidak dibaca idgham, tapi dibacanya izhar. Namanya izhar mutlak. Kenapa namanya mutlak? Karena bukan muqayyad. Tidak ada ikatannya, tidak ada sangkut pautnya dengan apapun itu. Maka secara mutlak dibaca jelas, begitu saja. Dia tidak ada ikatan seperti izhar halqi dengan al-halq, izhar syafawi dengan syafah, dengan bibir. Tapi ini mutlak. Pokoknya dibaca secara mutlak dengan izhar. Wa nuna ma'yasina bil izhari hal. Nah, sedangkan saat kita membaca huruf nun sukun pada huruf muqatta'ah nun wal qalami, dan juga yasin wal qur'anil hakim, itu kan ada huruf nun sukunnya. Kalau kita sambung, kita wasal pada saat baca nun wal qalami wa ma yasturun, yasin wal qur'anil hakim, bil izhari hal, maka cara bacanya adalah dengan izhar. Kenapa izhar? Padahal ada nun sukun ketemu waw. Ini kan nun sukun, nun. Ada suara nun sukun tidak? Ada. Ketemu waw. Baik. Yasin, ada nun sukun, ketemu waw. Tapi kok bukan diidghamkan? Dibaca dengan izhar. Kenapa? Secara riwayah seperti itu. Jadi gampang. Alasannya ya secara riwayah seperti itu. Makanya sebagian mengatakan izhar riwayah. Karena secara riwayat memang dibaca izhar. Ya sudah, kita baca. Misalkan nun wal qalami wa ma yasturun. Ini perlu apa? Latihan. Jangan sampai ada nun wal qalam. Nun wal qalam. Tetap ada tawasudnya.
Yasin wal Qur'anil Hakim. Demikian. Baik, Anda bisa lihat sini untuk tabel tanwin dan juga nun sukun yang berhukum idgham bi gunnah, antum bisa lihat faman ya'mal khayran yarah, sudah kita latih. Kemudian nun wal qalami pada surah Al-Qalam, Yasin wal Qur'anil Hakim pada surah Yasin tidak dibaca dengan idgham tapi dibaca dengan izhar. Baik. Catatan untuk izhar mutlak juga sudah kita jelaskan, kemudian idgham bila gunnah. Catatannya ada pada nun sukun ketemu dengan ra pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raqa. Antum bisa lihat di situ idgham bila gunnah. Wa qila man raqa. Di situ dibaca dengan izhar. Kenapa? Karena lagi saktah. Karena lagi berhenti sejenak. Kemudian dilanjutkan lagi bacaan berikutnya. Wa qila man raqa. Terkait dengan saktah secara detail nanti insyaallah kita akan bahas pada tempatnya. Penting, perlu diketahui bahwa huruf ra memiliki sifat takrir. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Mir rabbihim, ra ini punya sifat takrir. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, wa tsani idghamun bi ghairi gunnah fil lam war ra thumma karriranna. Kemudian takrirkanlah huruf ra. Jadi kalau nun sukun ketemu ra, ini ada takrirnya. Jangan lupa, takrir itu getaran yang halus, getaran yang lembut. Kemarin kita sudah jelaskan. Jangan berlebihan sehingga jadi kasar. Mir rabbihim. Jangan juga menghilangkannya mir rabbihim, tapi mir rabbihim. Getarkan hanya getarannya halus. Wallahu a'lam bissawab. Baik, cukup insyaallah untuk pertemuan kali ini. Jadi masih dihukum nun sukun dan tanwin. Kita potong pada pembahasan idgham. Sudah selesai, insyaallah besok akan dibahas pada pembahasan iqlab. Iqlab dan juga apa? Ikhfa haqiqi. Dan juga nanti ada hukum mim sukun, kemudian hukum lam. Lam sukun, baru kemudian berikutnya mat. Allah a'lam bissawab. Cukup insyaallah, ada pertanyaan? Anda rasa hari ini mudah ya, insyaallah pembahasannya, karena tentang nun sukun dan tanwin ini sudah sering berulang-ulang. Kemudian juga terkait dengan pertemuan dua huruf ini sebagai revisi daripada kemarin, maka yang kemarin belum diupload karena memang mohon maaf itu ada kesalahan dalam penyampaian, jadi kami salah dalam memahami, tapi kemudian alhamdulillah setelah muthala'ah dan juga berdiskusi dengan teman, akhirnya alhamdulillah sampailah pada kesimpulan yang sekarang ini. Alhamdulillah sudah ketemu. Ternyata mutaqaribainnya itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mutaqaribain makhrajan wa sifatan, mutaqaribain makhrajan saja, mutaqaribain sifatan. Padahal di terjemahannya sudah kita tulis itu, padahal mutaqaribain itu haitsu fihi taqarubun, saat ada taqarub, kedekatan baik itu dari segi makhraj maupun sifat, au kana fi ayyihima, atau dari salah satunya saja, tanda kurung berdekatan makhrajnya saja atau berdekatan sifatnya saja. Sebenarnya sudah. Nah, hanya saja saat memberikan perincian daripada 18 itu, maka qadarullah kemarin bingung, Allah belum bukakan pintu pemahaman, dan alhamdulillah kemudian Allah bukakan. Kita bersyukur alhamdulillah, dan itulah yang insyaallah kita pegang sekarang. Allah alam bisawab. Jadi itu belum bahas tentang idgham kah atau izhar kah, ya. Itu baru membahas tentang jumlah pertemuan hurufnya saja. Ada yang mau tanyakan? Apa Ustaz, berarti dua huruf itu dikatakan berdekatan sifatnya kalau sifatnya lebih banyak yang sama. Nah, betul. Jadi itu kesimpulannya. Jadi kalau sifatnya itu banyak yang sama, maka dikatakan sebagai berdekatan sifatnya. Atau bisa jadi misalkan sifatnya benar-benar sama, misalkan makhrajnya tidak, maka bisa juga dikatakan sebagai berdekatan. Jadi didominasi oleh yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Syekh. Ya, ada dua pertanyaan. Pertama, tentang sifat. Itu sebenarnya tidak ada beberapa cara-cara perkomunikasi dengan tentang letak mana sifat. Nah, untuk ismam pada kata letak mana ya? Pada kata letak mana itu apakah dia ditarik di belakang dulu, ditahan sebentar seperti biasa, lalu nanti Nah, langsung mau. taib. Taib, Anda jawab dulu yang ini, mumpung ingat. Jadi untuk letak mana ini kan bisa dibaca ismam maupun ikhtilas. Ikhtilas masyhurnya dengan raum. Taib. Kita bahas yang ismam dulu. Saat membaca dengan ismam, memang ada beberapa pendapat para ulama cara mengismamkannya itu. Ada yang dia itu muqarinat taskin, sepanjang sukun, pokoknya sepanjang dia itu gunnah, maka dimonyongkan terus. Seperti yang kita contohkan, dan itu yang kita pegang. Itu pendapat yang kita pegang. Ana pribadi lebih mengambil yang itu. Contoh misalkan, la ta'manna, manna, muqarinat taskin. Ada juga yang pertama tahan, monyong, baru tahan. Jadi pertama begini.
La ta'manna. Monyongnya cuma bentar banget. Jadi untuk yang pertama la ta'manna. Demikian. Baik. Ini cara yang kedua. La ta'manna. Ada juga yang cuman di awalnya tidak dimonyongkan, di akhirnya saja. La ta'manna. Misalkan. Tapi kita ambil tadi yang apa? Yang monyong sepanjang sukun. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang satu Syekh tadi? Satu lagi Ustaz, mengenai idgham Ustaz. Kan sebenarnya kan menurut tasdid itu kan asalnya adalah dia sukun plus harokat. Berarti kan dia itu seperti idgham mobil Ustaz ya. Karena sukun plus harokat. Nah, tapi di tampaknya maksudnya itu kan langsung di tasdid dan tanpa diberikan huruf sebelumnya tanpa ditampakkan huruf seperti itu. Nah, apakah kenapa Ustaz maksudnya itu untuk huruf lain yang juga idgham tasdid tidak langsung didengungkan di belakang hurufnya? Nah, jadi begini Syekh. Untuk yang mithlain tadi terkait dengan juga tasydid ya. Tasydid itu memang asalnya yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Tapi tidak semuanya seperti itu. Yang jelas tasydid itu mengandung sukun dan harakat, tapi tidak semuanya awalnya atau secara kronologis terbentuk daripada huruf pertama sukun, huruf kedua diharakati baru kemudian dimasukkan jadi tasydid, bukan. Mafhum ya? Jadi tidak semua huruf yang bertasydid itu asalnya adalah yang pertamanya sukun, yang kedua berharokat. Taib. Jadi tidak semuanya begitu. Jadi ada kali memang sudah dari sananya bertasydid. Kemudian yang lainnya gitu ya, memang secara lafaz, secara rasm ini yang pertama huruf pertama sukun, yang kedua berharokat, baru kemudian diidghamkan sehingga menjadi bertasydid. Tapi tidak setiap yang bertasydid begitu. Seperti misalkan inna, anna, memang dari sananya bertasydid nunnya. Paham ya? Wallahu a'lam. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Naam, udah hafal Syekh. Alhamdulillah. Kaifal hal? Jadi gimana? Sebentar Syekh, kurang jelas suara antum Syekh. Heeh. Anda pernah dengar ada penjelasan itu bisa dibaca dengan ilah, bisa dibaca dengan ilah, ini jalur posisi. Di jalur apa? Kebalik itu barangkali Syekh. Entah ana yang mungkin sahun, ana mungkin salah, keceplosan. Yang jelas kalau yang baca dengan izhar maupun idgham itu yang turuk thayyibatun nashr. Tayyib. Jadi barangkali anak ketika itu salah nyampaikan atau mungkin kalau di tulisan salah nulis. Yang jelas yang benar untuk Syatibiyah baca dengan izhar saja. Jelas? Tayyib. Adapun untuk yang baca dengan idgham karena thayyibah itu kan jalurnya banyak Syekh. Jadi ada yang membaca dengan izhar, ada yang baca dengan idgham, begitu maksudnya. Paham ya? Tayyib, sudah masuk ya. Jadi mohon maaf barangkali ana mungkin pas bahas tuhfa atau bahas apa yang sedang menjelaskan tentang Yasin wal Quran atau Nun wal Qalami, mungkin pernah salah ucap membahas ini yang pada jalur Syatibiyah dibaca dengan izhar dan idgham, itu berarti yang benar adalah Syatibiyah dengan izhar saja. Adapun yang izhar maupun idgham itu jalur thayyibatun nashr. Kenapa? Thayyibatun nashr banyak jalurnya. Sehingga yang ini baca dengan izhar, yang ini baca dengan idgham, begitu. Bisa difahami insyaallah? Tayyib. Nah, adapun nanti yang catatan di akhir yang insyaallah nanti kita bahas pada pembahasan mat sekali nanti setelah mau ada penutupan, maka itu nanti ada kaidah kalau kita pengen baca dengan qasrul munfasil dengan dua harakat pada mat munfasil, baik itu jaiz munfasil maupun silah tawilah, ada nanti kaidah juga tentang mewasalkan nun wal qalami dan juga yasin wal qur'anil hakim. Nah, nanti di situ dibaca misalkan hanya izhar saja misalkan. Oh, itu berarti pada jalur itu saja. Tapi kalau thayyibah secara umum itu ada yang baca izhar, ada yang baca idgham. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya Syekh ya? Baik. Afwan. Wa iyyakum.
Ada lagi yang lain mau tanya, tafadhol. Sudah cukup insyaallah? Sudah. Alhamdulillah kita cukupkan untuk pertemuan pada siang hari ini. Dilanjut dengan besok masih di pembahasan dengan nun sukun dan tanwin dan seterusnya insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Anda mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Sekali lagi jangan sungkan ya untuk tegur karena emang kondisi kita ini sedang siang. Jadi waktu siang itu memang masya Allah. Jadi antum juga merasakannya, yang ngomong aja kadang bisa salah, yang nyimak biasanya lebih ngantuk gitu karena diam doang nyimak gitu. Maka jangan sungkan, barangkali anak salah ngomong gitu, anak nggak niat untuk ngomong begitu, atau memang anak salah di dalam memahami, jangan sungkan untuk dikoreksi. Nah, baik, barakallahu fikum, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.